Halo, saya Novi. Saya mau nyapa dulu untuk semua pencari nafkah yang sedang menyaksikan video ini. Anda orang yang hebat. Karena setiap pencari nafkah itu kerja cari duit, siang malam, nggak kenal lelah. Yang pasti tujuannya itu untuk kasih keluarga kita hidup yang layak karena kita sayang mereka. Dan paham banget sih kalau setiap pencari nafkah itu banyak banget yang dipikirin ya. Kita mikirin bagaimana keluarga tiap hari bisa cukup makan, mikirin bayar uang sekolah anak jangan sampai nunggak nih, mikirin bayar cicilan-cicilan rumah, cicilan kendaraan, belum lagi mikirin masa depan anak besok mau kuliah di mana, dan pastinya kepengen sampai kuliah di universitas terbaik. Dan mungkin masih banyak di antara kita yang support kehidupan orang tua juga sebagai anak yang berbakti dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, semua tanggung jawab ini bisa atau enggaknya terpenuhi itu ada di tangan Bapak Ibu sebagai pencari nafkah. Jadi Bapak Ibulah orang kunci nih yang kerja cari duitnya. Kalau Anda sehat-sehat aja, maka nggak ada masalah. Anda tetap bisa kerja menghasilkan uang untuk memenuhi tanggung jawab untuk keluarga. Bisa bayar semua tagihan-tagihan yang saya sebutkan tadi. Tapi disadari atau enggak ya, pencari nafkah itu juga manusia loh, kita bukan mesin. Dan namanya manusia itu bisa kena resiko hidup di mana aja dan kapan aja. Jadi walaupun sudah hati-hati jaga hidup sehat nih, sudah olahraga rutin, pola makan sehat, masih bisa sakit karena organ-organ di dalam sini juga mengalami penuaan. Ada yang namanya sakit-sakit degeneratif yang kita suka atau nggak suka memang akan timbul karena faktor U alias usia. Dan ada juga resiko di jalan raya nih. Walaupun sudah hati-hati dalam berkendara, kita sudah hati-hati nyetir ya, masih bisa terjadi kecelakaan karena ternyata orang lain justru yang nggak hati-hati. Dan satu kepastian hidup ya, bahwa satu hari nanti pasti semuanya, Bapak, Ibu, dan saya juga akan berpulang ke pencipta kita. Nah, disinilah timbul masalah. Kalau pencari nafkah nggak bisa cari duit lagi. Duitnya nggak ada alias duite ora ono. Dan pertanyaannya, semua tanggung jawab tadi gimana bayarnya? Masa depan keluarga akan jadi kayak apa? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu program yang bisa jadi solusi, namanya Program Persiapan Dana Pensiun dan Proteksi Keluarga. Bapak Ibu tolong dengarkan programnya 2-3 menit ke depan sampai selesai ya, karena kita nggak pernah tahu loh, mungkin 2 menit ke depan ini bisa jadi jawaban dari kekhawatiran Bapak Ibu. Sebagai gambaran, ada seorang pria pencari nafkah, sebut saja dia Pak Adi, usianya 35 tahun, income-nya 20 juta per bulan. Nah, Pak Adi ini mau punya tambahan duit 300 jutaan, nanti dia di usia pensiun, supaya nanti nggak ngerepotin anak kalau sudah tua. Karena anak-anak kalau sudah dewasa pasti punya keluarga sendiri. Dan Pak Adi juga mau punya jaminan 1 miliar buat keluarga seandainya dia tiba-tiba harus berpulang. Programnya seperti apa? Programnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Pak Adi ini untuk punya tambahan dana pensiun, dia cukup menyisihkan 8% saja dari pendapatannya setiap bulan selama 15 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Jadi masih di usia produktif ya. Dan Pak Adi akan dilindungi sampai dengan usia 120 tahun atau seumur hidup. Jadi perlindungannya sangat panjang. Kalau Pak Adi sehat-sehat aja, di usia 60 tahun, dana pensiun akan cair sejumlah 320 juta, yaitu 100% dari uang yang sudah disisihkan Pak Adi selama 15 tahun tersebut. Dan kalau Tuhan kasih umur panjang sampai dengan 120 tahun, jika ada nilai tunai, maka akan ditransfer ke rekeningnya Pak Adi. Pertanyaannya, bedanya apa dong sama tabungan biasa? Bedanya adalah di mitigasi resikonya. Kalau resiko hidup datang selama masa perlindungan, bagaimana? Nah, program ini punya dua pengaman, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau dalam masa menyisihkan yang 15 tahun itu, Pak Adi kena sakit kritis dan nggak bisa menyisihkan uang lagi,
maka program ini akan membebaskan Pak Adi dari kewajiban setor premi. Dan istimewanya, polisnya akan tetap aktif sampai dengan usia 120 tahun. Pengaman kedua, kalau dalam periode perlindungan yaitu usia 35 tahun sampai dengan 120 tahun, Pak Adi tutup usia, maka keluarganya akan terima uang 1 miliar sampai dengan 3,5 miliar sesuai situasi dan kondisi saat itu, sesuai syarat dan ketentuannya. Dan uang ini bisa dipakai untuk keluarga tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, walaupun sudah nggak terima uang lagi dari Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, inilah bedanya dengan tabungan biasa. Tabungan biasa nggak ada mitigasi resikonya. Kesimpulannya, hidup ini kan terus berjalan ya Bapak Ibu, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan semuanya sebaik mungkin mumpung masih ada waktu untuk menyiapkannya. Ibaratnya nih, kunci rumah itu kan disiapkan sebelum ada pencuri masuk. Jadi sebelum resikonya datang. Kalau pencurinya sudah ada di dalam rumah dan pemilik rumah baru mau kunci pintu rumahnya, maka saat itu sudah terlambat karena hartanya pasti sudah habis disikat. Nah, Bapak Ibu, demikian juga perlindungan keuangan itu disiapkan pada saat keadaan masih baik-baik saja. Karena just in case hal yang tidak diharapkan terjadi, maka Bapak Ibu sudah siap. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin tahu tentang program ini lebih lanjut atau program-program lainnya, kita punya banyak sekali program-program yang luar biasa. Novi bisa bantu untuk free konsultasi. Feel free untuk kontak di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di sesi konsultasi dan semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Bye-bye.